Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa bertatap muka. Selawat berserta salam, tidak pula lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Eh, yang saya hormati, terima kasih eh, Pak Maryadi MPD Cisti. Eh, Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Pak Maryadi ini ialah eh, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tanah Putih, Rohil. Beliau juga merupakan instruktur nasional K13 tahun 2014 sampai dengan hari ini. Terima kasih Pak Maryadi. Baik, di mana kegiatan hari ini ialah tugas saya untuk mewawancarai pakar yang berkompeten untuk membantu saya mengerjakan atau melengkapi tugas saya yang mengenai eksplorasi alternatif solusi mengenai masalah-masalah yang sudah saya pilih. Baik Pak Muryadi, nanti saya juga akan melemparkan beberapa permasalahan. Jadi kita fokus atau pusatnya nanti lebih ke alternatif solusi begitu. Kalau sebelumnya kita lebih ke permasalahan, hari ini kita uh, mengenai solusinya. Baik, untuk yang pertama Pak Maryadi, saya ingin tanggapannya mengenai guru belum memahami penerapan teknologikal pedagogik content knowledge atau yang kita ketahui yaitu TPACK dalam abad 21. Bagaimana pendapat Pak Maryadi? Uh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan mungkin ada semacam terima kasih juga atas sumber dalam bagaimana menyelesaikan tugas dari kegiatan terkait sana. Sini mungkin kita tidak terlalu dalam menggali tentang deskripsi ataupun kajian teori tentang bentuk pernyataan yang telah diucapkan ini, tetapi mungkin saya lebih kepada memberikan pemahaman secara global atau pemahaman secara menyeluruh saja. Nah, kemudian kita akan mencoba memberikan jawaban mengenai eksplorasi tentang permasalahan yang ditimbulkan dari berbagai. Kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu di sini guru belum memahami penerapan TPAJK atau yang kita kenal dengan Technological Pedagogic Content Knowledge dalam abad 21. Nah, ketika kita bicara tentang guru yang belum memahami, maka berarti kita menganggap guru tidak tahu sama sekali tentang apa yang dimaksud dengan TPAJK ini. Nah, akar penyebab masalahnya adalah ketika guru tidak memahami, pasti saja mereka tidak akan menerapkan dalam proses pembelajaran itu yang dimaksud dengan TPAJK. Mungkin sadar atau tidak sadar, ada sebagian guru juga sudah menerapkan ini, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah bagian dari TPAJK. Artinya sudah menggunakan teknologi, sudah menggunakan teknologi pedagogik, sudah menggunakan konten knowledge dengan pedagogik tadi. Nah, tetapi dia tidak menyadari itu secara konsep. Nah, kita coba melihat dari akar permasalahan ini adalah bahwa di dalam proses pembelajaran abad 21 kita memahami siswa adalah sebagai pembelajar. Artinya adalah siswa diupayakan sebagai orang yang aktif dalam proses pembelajaran untuk memahami setiap konten atau materi. Jadi konten itu sama dengan materi pembelajaran. Bagaimana kita mendidik siswa untuk menggali studi dan mempelajari. Nah, abad 21 itu ada siswa belajar kritis, siswa belajar kreatif, siswa
bisa berkolaborasi dan siswa bisa mengkomunikasikan hasil yang dipelajari. Nah, kalau kita bicara tentang guru kurang memahami, maka kan konteks guru sendiri, eh, saya mungkin eh, melihat gitu persoalan ini mungkin juga tidak serta-merta pada gurunya. Saya coba memberikan 5 jawaban tentang alternatif solusinya. Pertama adalah ini langsung ke solusi saja. Yang pertama, ketika guru belum memahami, maka solusinya guru mungkin harus lebih memahami bahwa dia harus bagaimana menambah literasi, harus menyempatkan dirinya untuk mencari dan belajar sendiri tentang PAJK. Itu bisa menjadi bagian yang harus kita laksanakan dalam proses pembelajaran. Katakanlah PAJK ini adalah kegiatan baru. Nah, maka guru harus belajar sendiri melalui literasi. Ini memperbanyak bagaimana guru tadi bisa mencari sumber untuk memahami konsep tentang DPAJK. Nah, kemudian guru tadi juga bisa memanfaatkan teman sejawat atau dengan berdiskusi dengan teman sejawat dengan mempertanyakan apa itu TPAJK, bagaimana TPAJK ini dilaksanakan, apa saja pendukung dari TPAJK ini, apa saja sarana-prasarana pendukung dan semacam. Nah, kemudian ketiga, tidak terlepas dari guru itu sendiri, maka sekolah juga harus memfasilitasi. Jadi sekolah harus memfasilitasi dalam rangka memberikan pemahaman secara kelompok menyeluruh kepada seluruh guru yang ada di sekolah itu dengan kegiatan seperti kegiatan in-house training atau dengan melaksanakan workshop. Nah, ini kan sudah diamanatkan di dalam rencana kerja anggaran sekolah bahwa meningkatkan kompetensi guru adalah bagian yang terpenting dalam penganggaran untuk meningkatkan kompetensi guru itu sendiri. Nah, ketika TPAJK ini perlu dan sangat dirasa untuk mendukung proses pelajaran, maka sekolah juga harus memperbaiki itu dengan IHT dan workshop. Nah, kemudian yang keempat, ya mulailah kita membuatnya, mulailah kita merencanakan dengan versi kita sendiri, dengan pemahaman yang kita dapat, ya mulai dari IHT atau workshop itu, untuk mengaplikasikan TPAJK ini. Karena TPAJK ini kan konteks pembelajaran dengan teknologi, kemudian memilih gaya metode dan model pembelajaran itu kan pedagogiknya. Nah, konten knowledge ini kan materinya, pemahaman, materi, kemudian pengetahuan dari materi itu sendiri. Nah, dikombinasikan dengan teknologi. Nah, ini harus ada peran sekolah juga dalam menyiapkan sumber-sumber dan sarana. Nah, kemudian terakhir ya perlu tindak lanjut. Artinya jika kegiatan itu sudah dilaksanakan dari beberapa poin tadi, maka dilaksanakanlah tindak lanjut untuk melaksanakan kegiatan supervisi akademis dan supervisi klinis. Nah, kalau supervisi akademis adalah melihat bagaimana kemampuan guru dalam mengaplikasikan setiap pengetahuannya yang diperoleh dalam kegiatan workshop dan kajian itu dalam penerapan TPAJK. Kemudian supervisi klinis adalah mengacu kepada apa hambatan yang ditemui guru dalam pelaksanaan kegiatan TPAJK. Nah, tindak lanjut ini berpengaruh terhadap perbaikan terhadap guru jika guru menemui kendala dalam mengimplementasikan TPAJK ini. Nah, kira-kira ini mungkin sebagai solusi alternatif yang mungkin harus kita laksanakan di sekolah. Jadi guru tidak serta-merta harus berdiri sendiri, tapi juga harus ada sekolah memfasilitasi. Tapi juga harus dimulai dari guru itu sendiri untuk memahami konsep dari TPAJK dan mengimplementasikannya juga. Ini mulai belajar itu dari diri sendiri. Kira-kira demikian untuk teknologi pedagogi konteks teknologi. Jadi sebenarnya kita kan tidak membicarakan tentang bagaimana itu TPAJK, apa komponen dan unsur ya, karena itu bisa dibaca melalui deskripsi dan literasi yang ada. Oke, silakan pertanyaan berikutnya lagi, Saudara Reza.